Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual untuk percakapan coaching. Ada 3 sesi. Untuk sesi yang pertama, saya perkenalkan, saya Listio Hartati yang akan berperan sebagai observer, kemudian Ibu Puput Nazil Anggraini sebagai coach, dan Ibu Widianingsih sebagai coaching. Dipersilahkan kita mulai untuk yang sesi 1. Selamat pagi Bu Listio Hartati. Selamat pagi Bu Puput. Apa kabar? Baik Bu Listio. Bu Listio, pada pagi hari ini saya dengan Bu Isti akan melakukan kegiatan coaching. Berkenankah Ibu Listio untuk menjadi observer pada kegiatan coaching kami pada pagi hari ini? Ya. Kebetulan pada pagi hari ini saya tidak ada acara, jadi saya bisa membantu Bu Puput dan Bu Wisti untuk melakukan proses percakapan coaching. Baik Bu Listio, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu berkenan mendampingi kami selama proses coaching. Akan saya usahakan. Kemudian ini kan ada proses coaching. Nah, bagaimana dengan rubrik penilaiannya Bu Puput? Apakah sudah dipersiapkan sebelumnya? Baik Bu Listio, untuk rubrik penilaian sudah saya persiapkan dan sudah saya komunikasikan dengan Bu Wisti dan kami berdua dengan sudah sepakat dengan rubrik penilaian yang sudah kami buat. Berarti nanti saya tinggal mengikuti alur di rubrik tersebut ya Bu Puput? Betul Bu Listio. Ya, dari 3 kompetensi coaching yang ada, itu apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Puput dari 3 kompetensi tadi? Oke, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut, Ibu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Listio. Berarti 3-tiganya ya Bu Puput ya? Iya Bu Listio. Nah, dari ketiga tadi, adakah yang ingin lebih spesifik di observasi? Baik. Saya akan lebih fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Kenapa saya ingin lebih fokus di situ, Ibu? Karena terkadang itu saya masih tiba-tiba hilang fokus dikarenakan pengalaman yang Coach ceritakan itu sama seperti pengalaman yang saya alami. Begitu juga seketika saya ingin sekali bercerita pengalaman saya yang terkait dengan pengalaman coach. Begitu Bu Listio. Ya, betul-betul. Berarti berusaha untuk menjaga dulu ya supaya tidak ikut masuk atau bercerita tentang pengalaman pribadi. Iya Bu Listio. Baiklah, nanti akan coba saya amati. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Puput tadi? Indikatornya lebih yang pertama, saya harus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, saya tidak melibatkan pengalaman pribadi saya kepada coach saat melakukan coaching. Begitu Bu Listio. Ada 3 berarti ya. Nah, ada pendengar aktif, kemudian fokus, dan berusaha untuk tidak melibatkan pengalaman pribadi di dalam proses coaching. Iya. Baiklah, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar dan semua tadi yang Ibu Puput inginkan bisa tercapai dalam proses coaching. Amin, amin. Iya, Bu Listio. Terima kasih. Monggo bisa langsung dilakukan untuk proses coachingnya dengan Bu Wisti. Baik, Bu Wisti bisa masuk bergabung dengan kita, Bu Wisti? Ya, Bu Puput. Sudah siap, Bu. Ya, Bu Isti, pagi ini kita akan melaksanakan proses coaching.
yang akan ditemani oleh Bu Listia sebagai observer. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Puput. Bagaimana kabarnya? Oh iya, saya baik, alhamdulillah Bu Isti. Bu Isti, bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik, tapi agak-agak ada yang mengganjal nih Bu Oh Puput. begitu. Mau Ya. ada yang diceritakan kepada saya, Bu Isti? Iya, betul sekali. Saya pengen sharing nih dengan Bu Puput terkait dengan apa yang menjadi permasalahan saya terkait pembelajaran anak di kelas, Bu Puput. Oh begitu. Apa yang ingin disampaikan Bu Isti? Silahkan diceritakan. Iya, begini Bu Puput. Jadi pelajaran saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Nah, kebetulan di kelas 8, 3 kelas ini saya mendapatkan jam setelah pembelajaran PJOK. Nah, ini menjadi kendala yang menurut saya berat enggak, tetapi juga agak membuat saya tidak nyaman gitu ketika menyampaikan materi gitu. Iya. Jadi ketika saya masuk kelas itu anak-anak itu tidak bisa fokus Bu, tidak konsentrasi, kemudian suasana kelas itu juga kurang mendukung untuk pelajaran saya. Jadi materi yang saya sampaikan itu harusnya sekian, jadi saya mengkondisikan anak dengan lama itu jadi makan waktu dan itu tidak efektif sekali Bu. Oh begitu. Ya. Berarti ini ya Bu ya, intinya yang permasalahan dari Bu Isti itu tidak fokus dan tidak kondusifnya anak-anak dalam pembelajaran Bu Isti karena sebelumnya adalah pembelajaran PJOK. Begitu nggak Bu Isti? Iya Bu Puput, tepat sekali seperti itu. Oke, Bu Isti, kira-kira ukuran keberhasilan yang seperti apa yang Bu Isti inginkan terhadap permasalahan Bu Isti tersebut? Jadi saya itu menginginkan suasana atau pembelajaran di kelas-kelas tersebut yang setelah pelajaran PJOK itu sama dengan kelas-kelas yang lain ketika saya mengajarnya di awal-awal waktu KBM gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa fokus, bisa konsentrasi, suasananya itu bisa nyaman untuk belajar. Kemudian materi yang sudah saya rancang di RPP itu bisa memang terlaksana. Jadi kadang-kadang saya kan ini harusnya sekian, tapi RPP buat seperti ini pada kenyataannya tidak bisa terlaksana. Oke, ya. Baik, begitu. Bu. Terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Bu Isti, begitu ya Bu Isti ya. Baik Bu Isti. Lalu kira-kira kesempatan apa yang Bu Isti miliki untuk merubah atau lebih memfokuskan anak-anak, lebih mengkondusifkan anak-anak ketika pembelajaran Bu Isti setelah pembelajaran PJOK Bu Isti? Ya, mungkin saya akan membuat rencana ulang ya Bu, membuat RPP yang lebih menekankan pada anak-anak itu belajar bisa lebih menyenangkan lagi, bisa fokus lagi dengan tidak langsung pada pembelajaran yang berat mungkin ya. Jadi saya kondisikan anak biar mereka lebih nyaman untuk belajar dan memang berada di tempat dan waktu yang tepat gitu ya, netral dalam pikirannya untuk menerima pelajaran saya. Mungkin memberikan ice breaking gitu ya, atau pelajaran yang saya selipi dengan permainan tetapi itu lebih ke materinya juga tersampaikan begitu Bu. Oke, baik. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan begitu ya Bu Isti, kalau tidak salah tadi saya tangkap dari pembicaraan Bu Isti, karena untuk mengkondusifkan anak-anak tadi nggih Bu Isti nggih. Iya betul sekali Bu. Lalu Bu Isti, kira-kira dari skala 1 sampai 10 posisi Bu Isti sekarang ini dalam mencapai tujuan berada di angka berapa Bu Isti? Aduh, dari skala 1 sampai 10 kayaknya saya masih di posisi ke-6 atau 7 gitu Bu. Saya di proses ini. Proses menuju ke 9 atau bahkan 10 ya Bu, lebih maunya semangat lagi begitu nggih Bu Isti. Oke, luar biasa Bu Isti semangatnya. Kemudian Bu Isti, kira-kira kekuatan Bu Isti dalam mencapai tujuan tersebut apa Bu Isti? Tentu saja dengan rencana yang akan saya buat nanti saya butuh adanya kolaborasi, koordinasi dengan
yang terlibat di situ, terutama dengan Bapak guru ya, kalau saya guru mapel PJOK-nya untuk bisa mengkondisikan anak, mungkin memberikan jeda waktu istirahat yang agak cukup untuk anak-anak biar bisa konsentrasi untuk menghadapi pelajaran berikutnya. Juga nanti bisa koordinasi dengan standar proses untuk membagi waktu yang agar pembelajaran ini bisa maksimal begitu. Iya. Berkolaborasi intinya ya Bu, biar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik Bu Isti, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang Bu Isti miliki untuk mencapai atau untuk yang bisa diambil Bu Isti untuk mencapai tujuan Bu Isti meraih fokus anak dan anak menjadi kondusif setelah pembelajaran PJOK? Nah, yang pertama ini tentu saja tadi sudah saya sampaikan kalau kita harus adanya kolaborasi ya. Kolaborasi tidak hanya dengan guru tentunya. Nah, yang utama ini malah pada peserta didik atau murid-murid ya, Bu. Iya. Bagaimana anak bisa masuk ke materi saya tetapi tanpa ada terpaksa, mereka nyaman. Mungkin saya bisa meningkatkan lagi, membangun keyakinan kelas mereka ya. Saya kuat lagi sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu tanpa adanya terpaksa, tetapi karena itu memang lahir dari keyakinan mereka. Oke, menerapkan keyakinan kelas supaya mereka juga lebih meyakini apa yang sudah diyakini begitu ya Bu Isti ya. Benar sekali. Nah, kira-kira Bu Isti terhadap kekuatan, hambatan, kekuatan peluang kira-kira dari apa yang akan Bu Isti lakukan, ada tidak Bu hambatan atau gangguan yang akan menghalangi Bu Isti untuk mencapai tujuan Bu Isti dalam mengkondusifkan anak? Hambatannya kalau dari segi guru, kolaborasi guru, saya mungkin bisa tidak ada hambatan ya Bu, tetapi untuk dengan anak ini karena mereka memiliki karakter yang macam-macam, ini saya mungkin butuh pendekatan yang lebih intens pada anak-anak yang khusus, memiliki karakter yang khusus begitu ya, untuk bisa bagaimana merangkul mereka agar mereka bisa bersama-sama dengan yang lain bisa fokus pada pembelajaran dengan menerapkan keyakinan kelas itu Bu. Oke, itu termasuk solusi Bu. Kira-kira solusi dari hambatan tersebut apa Bu? Ya, itu tadi Bu. Solusinya ya saya dekati mereka dengan saya menyisipkan keyakinan kelas yang sudah mereka buat, sehingga mereka ini bisa sadar betul dengan nilai-nilai yang memang seharusnya mereka lakukan. Karena karakteristik anak di sini macam-macam ya Bu. Jadi saya bagaimana saya pintar-pintar saya untuk merangkul mereka bisa mengikuti pelajaran saya dengan menyenangkan. Luar biasa Bu Isti. Lalu Bu Isti, kira-kira rencana apa yang akan Bu Isti lakukan dalam mencapai tujuan Bu Isti dari awal sampai akhir Bu Isti, bisa diceritakan? Yang pertama karena tadi saya permasalahannya tidak kondusif ya. Jadi RPP yang rencana yang sudah saya susun tidak terlaksana sesuai dengan yang saya inginkan, saya akan mengubah dulu rencana pembelajaran saya dengan strategi atau metode yang lebih baru dan lebih menyenangkan. Kemudian saya berkomunikasi dengan guru mapel PJOK dan Bapak Ibu guru dari yang berkaitan dengan standar proses ya Bu. Dan yang utama ini juga adanya komunikasi dan kolaborasi dengan anak-anak itu sendiri yang akan menjadi objek atau menjadi subjek dari pembelajaran kita ya kan, supaya mereka bisa fokus belajar mengikuti pembelajaran saya dengan tanpa ada paksaan, tapi memang itu merupakan keyakinan kelas yang harus mereka jalani. Seperti itu Bu Puput. Oke, luar biasa rencananya Bu Isti runtut dan pastinya akan diterapkan Bu Isti demi terciptanya anak-anak yang fokus kembali ke pembelajaran dan suasana kelas juga lebih kondusif setelah pembelajaran PJOK. Begitu ya Bu Isti. Kemudian Bu Isti, paling prioritas dari rencana Bu Isti kira-kira apa Bu Isti? Saya akan yang berkoordinasi dengan guru mapelnya dulu Bu. Itu karena itu yang lebih nanti saya fokuskan itu dulu. Nanti untuk yang rencana berikutnya itu
bisa kita sesuaikan. Lalu strateginya Bu, kira-kira dalam berkoordinasi dengan guru tadi? Strateginya ya, saya ungkapkan permasalahan saya seperti ini karena semua pasti tidak hanya saya ya Bu, ada beberapa guru juga yang seperti itu. Nah, dengan kita komunikasi baik dan tujuannya sama untuk peserta didik ya, demi peserta didik mencapai pelayanan yang maksimal untuk mereka. Betul sekali. Insya Allah guru itu juga akan memahami dan kita bisa berkolaborasi Bu. Oke. Bu Isti, kira-kira jangka waktu yang Ibu perlukan untuk melakukan hal tersebut berapa lama Bu Isti? Supaya anak-anak cepat kondusif setelah pembelajaran PJUK. Ya, ini secepatnya ya Bu ya, karena nanti kalau saya menunda-menunda dari rencana saya, nanti anak-anak bisa tidak mencapai kompetensinya ya. Materi-materi juga tidak tersampaikan, maka nanti secepatnya dalam minggu ini saya akan berkoordinasi dengan guru tersebut agar nanti sana di kelas anak-anak juga terlayani dengan maksimal Bu. Oke, lalu Bu Isti, kira-kira ukuran keberhasilan terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan apa Bu Isti? Ya, ukuran keberhasilannya itu ketika pembelajaran yang saya lakukan di kelas tersebut sudah sesuai dengan yang saya inginkan tadi, dengan pembelajaran yang menyenangkan tadi, kemudian anak-anak bisa fokus, bisa konsentrasi, gitu ya. Konsentrasi, ya. Oke. Oh begitu ya Bu Isti. Bu Isti, komitmen apa yang akan Ibu lakukan demi terciptanya atau demi rencana Ibu terhadap anak-anak supaya lebih fokus? Yang akan Ibu lakukan seperti apa komitmennya, Bu? Tentu saja ini langkah yang nantinya saya lakukan ini tidak hanya terhenti pada di sini saja ya. Mungkin nanti untuk berkelanjutan harus terlaksana. Jadi nanti saya untuk mewujudkan itu tentu saja saya akan terus berusaha Bu, meskipun nanti mungkin di satu sisi ada kendala, mungkin tetap akan saya atasi kendala-kendala yang ada tersebut Bu. Oke, komitmen yang luar biasa Bu Isti demi mewujudkan dan memerdekakan anak didik nggih Bu nggih. Lalu Bu Isti, kira-kira siapa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu tadi untuk mewujudkan anak yang lebih fokus dan lebih kondusif dalam pembelajaran tersebut? Oke, karena kita di lingkup pendidikan ini tidak bekerja sendiri ya Bu, tentu saja kolaborasi itu penting sekali, dan yang utama itu dari pemangku kebijakan dulu itu paling penting ya Bu, dari kepala sekolah yang mendukung, kemudian dari situ kita bisa berjalan bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk bagaimana memberikan pelayanan yang baik pada anak itu. Oke, baik, dari warga sekolah intinya seperti itu Bu Isti. Iya Bu. Ya, kemudian Bu Isti, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu Isti setelah bertemu dengan saya? Bagaimana perasaan Bu Isti setelah bercerita banyak terhadap permasalahan Bu Isti kepada saya? Nah, ini terima kasih sekali ya Bu. Ternyata saya itu ada masalah, tetapi ternyata memang saya harus berterima kasih nih pada Bu. Ternyata ada yang meyakinkan saya, ternyata apa yang saya solusi-solusi yang saya impikan itu, yang saya sudah ada di benak saya ini, Bu Puput bisa mendengarkan dan bisa bisa meyakinkan saya kalau saya itu tindakan saya nantinya itu benar. Nah, ini jadi saya bisa lebih yakin untuk melangkah lagi untuk memperbaiki yang kemarin harusnya sudah saya lakukan. Nah, lebih yakin sekali, lagi Bu Isti. Semua harus dilakukan dengan niat dan semangat ya Bu Isti ya, supaya tujuan kita sebagai pendidik itu bisa mendidik, menuntun anak, kemudian memfasilitasi mereka, begitu ya Bu Isti. Iya, betul. Yang pastinya memerdekakan mereka. Itu Bu Isti, bagaimana pertemuan coaching hari ini, pertemuan kita, komunikasi kita, cerita-ceritanya kita sudah membuat Bu Isti lega?
Iya Bu, terima kasih Bu Puput. Akhirnya segala yang unek-unek yang saya rasakan ini saya curahkan ke Bu Puput. Beban saya menjadi lebih ringan. Kemudian saya bisa mantap lagi nih Bu Puput untuk melangkah. Kemudian melanjutkan apa solusi-solusi tadi yang sudah Betul sekali, saya Bu Wisti. katakan pada Bu Puput tadi. Iya. Iya Bu. Berarti kita cukupkan Bu Wisti pertemuan Iya, kita terima hari kasih ini. Bu Puput. Ini Iya. banyak yang akhirnya mantap untuk saya lakukan. Tetap semangat Bu Wisti, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Listio, proses coaching kami sudah selesai Bu Listio. Iya, alhamdulillah sudah selesai dan berjalan lancar. Bagaimana sekarang perasaan Puput? Apakah indikator-indikator tadi yang kita bicarakan di depan sudah merasa terpenuhi? Iya, Bu Listio. Tadi indikator yang paling ingin saya kembangkan adalah saya bisa mendengarkan aktif kompetensi yang saya kembangkan seperti itu, Bu Listio. Lalu, alhamdulillah, coaching tadi saya sudah berusaha dan saya merasa sudah menjadi pendengar aktif, saya sudah tidak melibatkan perasaan saya karena mungkin pengalaman yang Bu Wisti ceritakan itu saya sendiri juga mengalami, tetapi saya berusaha untuk menahan diri supaya saya tidak terlibat dengan permasalahan yang sedang diceritakan Ibu Wisti. Ya. Tentunya saya menjadi lebih fokus, begitu Bu Listio. Ya, berarti tadi ketiga indikatornya sudah merasa terpenuhi ya Bu Puput ya. Dan nah sekarang saya akan mencoba menyampaikan apa tadi yang bisa saya amati dari proses coaching Bu Puput dan Bu Wisti. Secara keseluruhan tadi yang kita bicarakan di awal itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi kan tadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Satu yaitu mendengarkan aktif. Nah, di sini Bu Puput sudah bisa berhasil untuk menahan diri ya, untuk tidak bisa bercerita, tidak menceritakan pengalaman pribadi, karena sama permasalahannya dengan Bu Wisti. Itu luar biasa perjuangannya untuk bisa agar tidak ikut bercerita gitu. Padahal di sini sudah penuh sekali ya ingin berbagi cerita. Itu luar biasa. Itu salah satu indikator kesuksesannya. Tadi lancar semua. Tadi sudah saya amati semuanya terpenuhi. Nah, sekarang kan tadi ada 3, baru 1 tadi yang fokus di observasi. Kira-kira apalagi yang ingin dikembangkan dari ketiga tadi di kedepannya gitu. Baik Bu Listio, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Kenapa? Karena pertanyaan yang diberikan oleh coach kepada coachee itu harus pertanyaan yang bisa menggugah dan menstimulus coach dalam menceritakan permasalahannya. Begitu Bu Listio. Ya, berarti bertahap ya, Puput tadi pendengaran aktif, kemudian pada proses berikutnya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nanti coaching-nya juga akan tergali untuk bisa memunculkan ide-ide dalam memecahkan permasalahannya. Betul, Bu Listio. Alhamdulillah proses coaching yang dilakukan Bu Puput dan Bu Wisti sudah berjalan lancar dan sukses untuk Bu Wisti dan Bu Puput. Terima kasih Bu Listio atas kesempatan untuk mendampingi kami dalam kegiatan coaching.